Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Vanessa Sabila, STMSC, selaku dosen mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi, dan yang saya senangi, rekan-rekan seperjuangan sekalian. Izinkan saya, Muhammad Sultan Fahrian, dengan NIM 2104 110001025. Di sini saya akan melakukan sebuah presentasi yang berjudul Kajian Permukiman Kumuh di Daerah Bantaran Sungai di Kelurahan Orodowo, Kota Malang. Di sini kita akan belajar yaitu adanya pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir adanya kepustakaan. Perumahan dan permukiman merupakan bagian dari kehidupan komunitas dan keseluruhan lingkungan sosial. Berkembangnya suatu kota akan menyebabkan meningkatnya arus urbanisasi. Sebenarnya, apa itu urbanisasi? Urbanisasi ini sendiri adalah pergeseran populasi penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Masalah permukiman bagi masyarakat dapat diselesaikan melalui beberapa program oleh pemerintah secara formal, seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP. Secara eksplisit, penyelenggaraan PKP adalah pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh. Salah satunya, kawasan permukiman DAS Berantas yang berada di Kelurahan Orodowo, Kota Malang, merupakan salah satu permukiman dengan keberatan tinggi yang terletak dekat dengan pusat kota. Permukiman ini menempati lahan yang tidak dibolehkan oleh peraturan dan undang-undang karena dapat merusak ekosistem dan fungsi sungai. Kemudian, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, masyarakat di Kelurahan Orodowo yang bermukim di daerah bantaran sungai, rata-rata semuanya merupakan tanah milik dari Dinas Pangandaran Kota Malang. Namun, mereka diizinkan untuk tetap tinggal, dan masyarakat harus membayar pajak setiap tahunnya. Kemudian, dari sini muncul beberapa tanggapan yang terjadi pada fenomena ini, yaitu, bila diizinkan tetap bertempat tinggal di daerah bantaran sungai dan dikenakan pajak setiap tahunnya seharga Rp15.000, maka pemukiman masyarakat tersebut bukanlah pemukiman yang ilegal, namun malah sebaliknya. Dan hal itu pula sudah melanggar undang-undang yang berlaku. Namun, itu semua akan bergantung lagi kepada kebijakan pemerintah Kota Malang itu yang memiliki beberapa pertimbangan pada kasus ini. Di dalam presentasi ini adanya pembahasan yaitu 1, pengertian pemukiman kumuh, kemudian faktor-faktor penyebab tumbuhnya permukiman kumuh, yang ketiga, karakteristik dan penyebab tumbuhnya permukiman kumuh, yang keempat, karakteristik fisik tempat tinggal dan sosial ekonomi masyarakat pemukiman kumuh, dan yang kelima, karakteristik fisik tempat tinggal, yang keenam, karakteristik sosial ekonomi masyarakat pemukiman kumuh, dan yang ketujuh, aspek legalitas kawasan, dan yang kedelapan, legalitas kepemilikan tanah, dan yang kesembilan yaitu adanya legalitas bangunan. 1. Pengertian pemukiman kumuh. Pengertian pemukiman kumuh merupakan suatu lingkungan pemukiman yang telah mengalami penurunan kualitas atau memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi, maupun sosial budaya, yang tidak mungkin dicapainya kehidupan yang layak bagi penghuninya. Pada umumnya juga, permukiman kumuh sendiri memiliki ciri-ciri tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah. Kemudian, menurut Komarudin, tahun 1997, gambaran lingkungan kumuh adalah sebagai berikut. 1. Lingkungan pemukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya yaitu berdesakan. Yang nomor 2, luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni. Dan yang ketiga, rumah hanya sekedar tempat untuk berlindung dari panas dan hujan. Dan yang keempat, hunian bersifat sementara dan dibangun di atas tanah, bukan milik penghuni. Dan yang kelima, lingkungan dan tata permukimannya tidak teratur tanpa perencanaan. Dan yang keenam, prasarana kurang seperti adanya MCK, air bersih, saluran buangan, listrik, jalan lingkungan. Dan yang ketujuh, fasilitas sosialnya kurang, yaitu seperti adanya sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan. Dan yang kedelapan, adanya mata pencaharian yang tidak tetap dan usaha non formal. Dan yang terakhir adalah yaitu pendidikan masyarakat yang rendah. Dan yang kedua, yaitu adanya faktor-faktor penyebab tumbuhnya pemukiman kumuh. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tumbuhnya di pemukiman kumuh di daerah perkotaan, yakni 1. Faktor urbanisasi. Tekanan ekonomi dan kepadatan penduduk yang tinggi bagi para penduduk yang urbanisasi dari desa
memaksa para urbanisasi ini untuk tinggal di daerah pinggiran, sehingga akan terjadinya lingkungan yang kumuh dan menyebabkan banyaknya permukiman liar di daerah. Kemudian adanya faktor lahan perkotaan. Tidak seimbangnya lahan perumahan antara orang yang berekonomi lemah dan kaum yang tergolong ekonomi mampu di daerah perkotaan. Sehingga banyak masyarakat yang berekonomi lemah hanya mampu tinggal di permukiman yang tidak layak huni. Kemudian adanya faktor prasarana dan sarana. Kondisi sarana dan prasarana dasar di kawasan pemukiman ini tidak memenuhi standar dan tidak memadai, sehingga menyebabkan pemukiman tersebut menjadi kumuh. Dan yang kemudian ada faktor sosial dan ekonomi. Karena tingkat pendapatan yang rendah dan sosial yang juga kurang, menyebabkan terjadinya tingkat daya beli yang rendah untuk membangun rumah yang layak huni bagi daerah perumahan. Yaitu adanya faktor tata ruang. Jika terjadi salah pemahaman dan pemanfaatan ruang kota, pasti akan menimbulkan dampak yang merusak lingkungan, serta berpotensi mendorong tumbuh kembangnya lingkungan pemukiman kumuh yang ada di daerah perkotaan. Kemudian kita di sini akan masuk ke karakteristik dan kriteria pemukiman kumuh. Menurut Budi Harjo tahun 2011, karakteristik pemukiman kumuh dapat disebabkan oleh faktor rumah yang semi permanen dan non permanen, yaitu kemudian adanya tadi seperti faktor prasarana dan sarana. Kemudian adanya gejala-gejala dan kriteria perbaikan pemukiman kumuh, yaitu adanya gejala sosial dan adanya gejala fisik. Menurut Johan Silas, karakteristik pemukiman kumuh yaitu ada dua. Satu, keadaan rumah pada pemukiman kumuh terpaksa di bawah standar rata-rata 9 meter kuadrat per orang. Yang kedua, pemukiman ini secara fisik memberikan manfaat pokok, yaitu dekat dengan tempat mencari nafkah dan harga juga murah di situ. Dan yang keempat, adanya karakteristik fisik tempat tinggal dan sosial ekonomi masyarakat pemukiman kumuh. Tidak adanya dana dalam penataan dan pengelolaan kota dalam menghadapi masalah kependudukan. Itu juga telah menyebabkan fasilitas perumahan dan pemukiman menjadi terbatas dan mahalnya pembiayaan itu semua. Warga yang paling tidak terpenuhi kebutuhan fasilitas adalah juga mereka warga yang berpenghasilan rendah. Seperti nanti adanya yaitu pedagang kaki lima, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adanya karakteristik fisik tempat tinggal. Satu, kepadatan bangunan. Beberapa faktor seperti kepadatan bangunan, kualitas hunian, infrastruktur, dan lainnya yang tidak memadai, sehingga kawasan tersebut termasuk dalam kawasan kumuh. Dan yang kedua, jarak antar bangunan. Di kawasan permukiman kumuh, jarak antara satu bangunan dengan bangunan lainnya sangat dekat. Bahkan, adanya bangunan yang berbatasan langsung dengan sirkulasi di kawasan. Dan yang ketiga yaitu adalah kualitas bangunan. Kualitas bangunan di kawasan permukiman kumuh jika terlihat dari bahan dan konstruksi bangunan memang sudah tidak layak huni. Kebanyakan mereka dari bangunan itu adalah menggunakan material dari bahan kayu dan papan bekas. Dan yang keenam, karakteristik sosial ekonomi masyarakat permukiman kumuh. Cenderung bekerja di sektor formal. Yang kedua, pekerjaannya cenderung sebagai pedagang. Dan yang ketiga, sebagai kulit bangunan, kemudian sebagai pekerja kasar, dan yang paling banyak biasanya sebagai pemulung, dan adanya dominasi migran. Seperti yang kita ketahui, adanya diagram di sini, yaitu membuktikan bahwa sosial ekonomi masyarakat yang ada di permukiman kumuh, yaitu dari 100% hanya 6% dari warga yang hanya menjadi PNS, dan kemudian hanya 10% warga yang menjadi karyawan swasta. Dan yang kemudian paling banyak yaitu adanya pedagang sebesar 44%, dan buruh industri atau bangunan sekitar 40%. Dan yang ketujuh, adanya aspek legalitas kawasan. Persoalan status legalitas lahan merupakan hal yang dapat mengancam berkelanjutan pemukiman tersebut, seperti adanya masalah utama squatter adalah kejelasan status atas hak tanah. Apa itu squatter? Squatter atau menumpang adalah tindakan menduduki wilayah lahan atau bangunan yang ditinggalkan atau tak diduduki. Biasanya tempat tinggal di mana penumpang tak memiliki menyewa atau memiliki izin usaha untuk memakainya. Dan yang keduanya, mahalnya proses untuk mendapatkan hak. Masyarakat sendiri di pemukiman kumuh tidak adanya biaya, sehingga mahalnya proses akan menyebabkan
terlambatnya untuk mendapatkan hak-hak untuk didapatinya. Dan yang ke-8 adanya legalitas kepemilikan tanah. 1, adanya bukti surat. Bukti kepemilikan yang terkuat adalah sertifikat tanah. Namun, itu seharusnya semuanya adalah tidak mutlak. Adanya 4 hal atau prinsip yang wajib dipenuhi dalam penerimaan sertifikat hak atas tanah, yaitu 1, status atau dasar hukum. Itu semua adalah alas hak kepemilikan. Yang kedua, adanya identitas pemegang hak, atau itu adalah kepastian subjek dari masyarakat. Dan yang ketiga, adanya letak dan luas objek tanah. Itu adalah juga ada sebagai kepastian objek. Dan yang keempat, adanya prosedur penertibannya. Ada prosedur penerbitannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan guna mencegah kerugian di kemudian hari, yaitu antara lain 1, pengecekan keabsahan sertifikat tanah. Dan yang kedua, si penjual merupakan pemegang hak yang sah. Dan yang ketiga, adanya surat dari pengadilan negeri bahwa rumah tersebut dalam sengketa atau tidak. Dan yang keempat adalah surat keterangan tentang advice planning. Dan yang kelima, adanya memeriksa izin mendirikan bangunan atau IMB. Dan yang terakhir adanya memastikan akta jual beli atau AJB. Yang ke-9, adanya legalitas bangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, yaitu untuk mendirikan bangunan gedung di Indonesia diwajibkan untuk memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB yang tercantum data-data bangunan secara detail. IMB atau izin mendirikan bangunan sendiri memiliki beberapa tujuan, seperti 1, meningkatkan pelayanan publik, dan yang kedua, mengendalikan setiap adanya pembangunan, dan yang ketiga, menjamin kepastian hukum. Dari sini semua kita bisa menyimpulkan yaitu adanya berbagai jenis seperti karakteristik fisik, tempat tinggal, dan faktor sosial ekonomi. Keterhubungan antara faktor aspek legalitas, tanah, dan bangunan. Itu semua merupakan suatu yang dapat berdampak pada masyarakat untuk mendirikan pemukiman di atas dekat tepi sungai di Kelurahan Orodowo, Kota Malang. Dan di sini ada perpustakaan yang diambil untuk semua presentasi ini. Dan hanya ini saja presentasi saya pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah melihat dan menonton dengan seksama. Saya izin mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.